Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Jontara Haryono. NPM saya 171600014. Dan saya berada di kelas reguler 17 HTN Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif di Indonesia sebagai bahan tugas ujian mid semester pada mata kuliah hubungan legislatif dan eksekutif. Baiklah, untuk kawan-kawan, silakan simak videonya. Baik, di Indonesia ada banyak elemen di mana rakyat menitipkan kedaulatannya melalui pemilihan umum, seperti pemilihan umum anggota DPR, pemilihan umum presiden, pemilihan umum gubernur, serta pemilihan umum bupati atau yang kalau di Medan itu disebut dengan wali kota yang sebentar lagi akan dilakukan ya. Dan elemen-elemen ini bekerja atas mandat rakyat yang diatur dalam sistem ketatanegaraan, yaitu ruang legislatif dan eksekutif. Tiga cabang kekuasaan penyelenggara negara itu meliputi legislatif, itu yang membuat undang-undang, kemudian ada eksekutif sebagai pelaksana dan penjalan undang-undang, serta yudikatif, itu yang mengartikan undang-undang serta melakukan adjudikasi arti undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini telah menjadi basis tradisional dalam analisis pemerintah negara sejak zaman Montesquieu tahun 1726 sampai 1748. Dalam sistem presidensil terjadi pemilahan yang tegas antara lembaga legislatif dan eksekutif dengan pemisahan yang formal. Namun juga berlangsung proses interdependensi dalam hal sharing kekuasaan untuk meyakinkan berlangsungnya mekanisme check and balance. Lembaga dewan atau legislatif pada hakikatnya itu mempersiapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ia juga merupakan saluran komunikasi yang dapat mendukung pemerintah maupun rakyat, yaitu dalam hal mendorong dan memaksa pemerintah untuk merespon secara teliti permintaan atau aspirasi rakyat. Pemaknaan lembaga dewan ini harus dilihat tidak saja dewan sebagai lembaga secara struktural, yaitu merupakan lawmaking bodies, tetapi juga dalam fungsi pembinaan atau pembinaan konstituen atau melalui anggota. Selain itu juga sebagai pendorong pembangunan sistem politik demokratisasi di Indonesia melalui peran pendidikan politik rakyat oleh lembaga dewan atau anggota dan fraksi. Oleh karena itu, berbagai diskursus dan hal-hal yang menimpa lembaga dewan akhir-akhir ini perlu dianalisis secara sangat teliti, sangat hati-hati, karena akan mendiskreditkan lembaga dewan di mata rakyat dan akan menyulitkan posisi pendidikan politik oleh lembaga dewan dan akhirnya akan melumpuhkan demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan konstitusi, fungsi politik lembaga dewan itu meliputi legislasi, budget, dan pengawasan. Fungsi politik lembaga dewan yang menonjol sebagai lawmaking atau legislasi, oleh karenanya sering disebut sebagai legislator. Undang-undang yang dihasilkan itu harus undang-undang yang otoritatif dan mengikat atas dua alasan, yaitu yang pertama itu sebagai forum di mana rancangan undang-undang diusulkan dan dibahas itu serta diperdebatkan secara sangat teliti dan terbuka. Kemudian yang kedua ada posisi mewakili rakyat atau konstituen, yang mengandung arti bahwa rakyat membuat sendiri undang-undang tersebut melalui wakilnya di lembaga. Kunci utama dalam hubungan legislatif dan eksekutif ini secara umum terdiri dari tiga tipe hubungan, yaitu yang pertama itu ada lembaga menjadi pembuat kebijakan. Kemudian ada yang kedua, lembaga mempengaruhi kebijakan dengan cara lembaga reaktif terhadap inisiatif pemerintah. Dan yang ketiga, ada lembaga didominasi oleh eksekutif atau hanya sebagai stempel bagi pemerintah. Indonesia ini mengalami pasang surut hubungan tersebut dari satu rezim ke rezim pemenang pemilu. Namun sesungguhnya format ideal hubungan lembaga legislatif dan eksekutif itu bisa dikembangkan atau diformulasikan dan ditingkatkan.
Ya, DPR itu sebagai lembaga legislatif itu berwenang untuk membuat undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap pemerintahan atau eksekutif. Sementara presiden itu lembaga yang berwenang untuk melakukan atau menjalankan roda pemerintahan. Fungsinya tersebut, maka antara pihak legislatif dan eksekutif itu dituntut untuk melakukan kerjasama. Apalagi di Indonesia ini ada dia namanya pembagian kekuasaan. Jadi tidak terjadi apa yang dikatakan ada satu kekuatan yang mendominasi. Dalam setiap hubungan kerjasama itu pasti akan selalu ada gesekan-gesekan. Begitu juga dengan hubungan antara eksekutif dengan legislatif yang merupakan wakil dari partai dalam menjalankan tugasnya. Itu tidak jauh dari kepentingan partai. Begitu juga dengan eksekutif, meskipun dipilih langsung oleh rakyat, tapi secara historis presiden itu pasti memiliki hubungan erat dengan partai. Presiden itu ketika dia sudah erat dengan partai pasti akan mementingkan kepentingan partainya meskipun sedikit ya. Akibatnya konflik yang terjadi dari hubungan eksekutif dan legislatif itu bisa disebut konflik antar kepentingan partai ya. Jadi hubungan legislatif dengan eksekutif ini pada masa sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan kata lain pada masa Orba itu baik, karena pada masa itu Soeharto sebagai pemegang kekuasaan itu menggunakan topangan superioritas lembaga eksekutif terhadap DPR dan peran dua fungsi ABRI yang menghasilkan kehidupan politis yang stabil. Seperti yang dikatakan Bapak dosen kita, ketika ABRI atau TNI ada di dalam suatu pemerintahan, maka politik pemerintahan itu bisa stabil. DPR itu yang tentunya sebagian besar dari fraksi Golkar pada masa itu selalu ikut saja dengan apa yang ditentukan oleh Pak Soeharto. Hal ini sangat berbeda pada masa setelah Orba, itu pada masa reformasi. Legislatif itu tidak lagi berdiam diri menuruti segala apa yang dikatakan presiden, bahkan cenderung kekuatan legislatif itu semakin kuat. Hal ini bisa dilihat ketika DPR menjatuhkan impeachment terhadap Pak Gus Dur. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini mengenai pemilihan eksekutif dalam hari ini presiden dan wakil presiden ya, pemilihan legislatif, dan hal ini anggota DPR yang telah mengubah pola atau sistem itu dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Perubahan sistem pemilihan ini sangat berpengaruh terhadap relasi atau hubungan antara presiden dengan anggota DPR itu sendiri. Pengaruh yang dimaksud di sini itu tentang relasi antara presiden dan anggota DPR. Itu tidak membaik ya, dengan pemilihan dari rakyat langsung, membuat presiden dan anggota DPR masih mempunyai legitimasi atau punya hak bahwa dirinya adalah wakil dari rakyat langsung dan merasa punya dukungan penuh dari rakyat. Perasaan yang seperti ini maka bisa jadi mendorong presiden menjadi kurang bertoleransi dengan kelompok oposisi. Hal ini membuat keegoisan antara presiden dan anggota DPR menjadi semakin kuat, bertolak dari pandangan pakar hukum ya, Lynch dan Seeley tentang sistem multipartai dalam sistem presidensil. Maka bisa jadi hubungan yang tidak kunjung membaik antara presiden dengan legislatif karena sistem tersebut. Lynch pernah mengatakan bahwa jika dalam sistem seperti yang tadi saya sebutkan, maka hubungan antara eksekutif dan legislatif akan mengalami deadlock. Jadi Chile juga berpendapat serupa bahwa deadlock bisa terjadi dan itu akan menghalangi proses demokrasi. Hubungan atau relasi presiden dengan anggota DPR bisa juga disebabkan oleh sistem presidensil pada pemerintahan Indonesia. Di sini dapat dijelaskan bahwa sistem presidensil yang tidak mengenal adanya mosi tidak percaya, apabila suatu ketika ada konflik atau masalah dengan legislatif, eksekutif tidak perlu takut dengan adanya penggulingan kekuasaan.
karena DPR di sini tidak bisa memberikan mosi tidak percaya. Dari sinilah maka perselisihan antara presiden dan anggota DPR bisa terus berlanjut tanpa suatu ketakutan eksekutif akan kekuasaannya ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Mohon dikoreksi karena saya belum menjadi sarjana, ini hanya sebagai bahan materi ujian. Untuk koreksi, kalian bisa mengkoreksi saya apabila ada kesalahan yang saya sampaikan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. You never share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you.